Nabi Isa merupakan nabi yang difitnah sebagai anak haram. Lahirnya di mana? Kandang domba. Di mana kotanya? Bethlehem. Musim salju pula. Sian banget. Sian deh lo. Waskur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Surat Maryam ayat yang ke-16. Ceritakan kepada mereka tentang dalam Al-Quran tentang Maryam. Izin tabazat, ketika dia mengasingkan diri min ahliha, dari keluarganya. Kenapa dia mengasingkan diri? Kenapa? Malu, hamil, keluarganya nggak akui, begitu. Ini banyak diikuti oleh anak putri zaman sekarang. Saya mengikuti jejak Maria. Jawabannya palelo. Lihat dong berikutnya. Min ahliha makanan syarqiyah, di sebelah timur. Makanan syarqiyah itu tempat di sebelah timur. Ternyata menurut Allah, Isa itu lahir di Yerusalem, sebelah timur dikit, bukan di Bethlehem. Bethlehem itu utara. Jadi dengan satu dalil aja udah gugur. Bukan Isa yang lahir di kandang domba di Bethlehem, bukan. Nggak tahu siapa. Emang gue ada zaman itu. Kalau gue jadi tetangganya gue tahu. Makanan syarqiyah itu di sebelah timur, sedangkan Bethlehem itu di utara. Gitu loh. Nah, jadi positif sekali, bukan Isa. Bahkan surat Maryam berikutnya ayat yang ke-22, 23, 24, 25, 26 bercerita lebih lengkap lagi bahwa ketika malaikat mendatanginya, sudah lelah dan hampir saja melahirkan, malaikat menyuruh mengambil air di dataran rendah itu, di sungai. Kenapa emang Allah iseng apa nyebut dataran rendah? Iseng apa? Bilang aja air di sungai, beres nggak? Beres. Tapi Allah tidak menyebut begitu. Allah menyebut sungai yang ada di dataran rendah. Artinya apaan? Buat buka mata bahwa yang namanya sungai, kalau di dataran rendah masih ada air, itu namanya musim panas. Betul? Kalau musim salju, beku. Betul? Fakta kedua. Fakta ketiga, goyangkanlah pohon kurma itu, kata Allah. Niscaya akan turun buah kurma yang masak. Kurma hanya berbuah di musim panas. Tidak ada kurma berbuah di musim salju. Nggak ada. Karena kurma tidak tumbuh di musim salju. Bahlul. Betul? Mana ada kurma di musim salju? Ya. Dalil berikutnya, Injil Korintus surat juz 7, ya. Injil Korintus mengatakan bahwa ketika padang rumput tinggi itu domba-domba sedang digembalakan di malam hari. Kalau domba menggembala di malam hari dan rumputnya itu tinggi, subur, itu pasti musim panas. Karena kalau musim salju, dombanya jadi freezer. Betul? Jadi dalam surat di Matius di Yohanes 7, Yohanes 14 kalau saya tidak salah, Yohanes 14 juga diceritakan gitu loh. Juga diceritakan bahwa ketika malam purnama, bulan purnama, langit-langit penuh bintang, maka saat itulah Yesus lahir. Bintang bersih, banyak bintang dan bulan purnama itu bukan musim salju. Jadi yang lahir di Bethlehem dan musim salju itu bukan Isa, tapi Sinterklas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengannya kita makin yakin 1000% bahwa terjadi kekeliruan dalam sejarah ini.
Kekeliruan itu kita lihat dengan fakta yang jelas, sejelas-jelasnya, dengan terang, seterang-terangnya, bahwa 930 BC, 930 before Christ sebelum Masehi, adalah dimulainya ada agama baru yang bernama Yahudi dari seorang bernama Yahuda. Dan ketika Yahudi petantang-petenteng membunuh Zakaria, membunuh Yahya, membunuh Isa, lalu ini sedikit intermezzo bahwa ternyata ada kalimat la ilaha illallah di kerudung Bunda Maria, ya. Dan semuanya lukisan Bunda Maria pasti berkerudung. Saudara bisa search. Sehingga 325 Masehi, Raja Konstantinus bersama penasehatnya Paulus mengumpulkan orang-orang ahli kitab yang jumlahnya 248, dan mereka membuat agama baru dari tempat lahir dan dewasanya Yesus, yaitu di Nazaret. Dari Nazaret jadi orang-orang Nazaret, orang-orang Nasrani. 325. Sebelumnya kagak ada agama Nasrani, mereka yang bikin. Dalilnya nggak usah repot-repot. Tahun 325, tahun 326, Ratu Helena, siapa Ratu Helena? Ibunya Konstantinus, mengeluarkan aturan mencungkil mata semua orang yang sholat. Jangan, ya Allah, jangan. Ih, serem, jangan. Jangan. Berpikir begini, hah? Mencungkil mata orang yang sholat berarti ceritainnya, berarti tahun 325 udah banyak orang yang sholat. Oh, berarti mereka Islam. Gitu mikirnya. Jangan cungkil, ih berdarah. Jangan. Oh, mencungkil mata orang yang sholat berarti mereka sholat dong, berarti Islam dong. Ya Allah, kok mereka nggak terbuka ya? Gitu loh. Itu ada, Pak. Ya, itu ada. Dan ketika orang Islam didapati sholat yang kedua, maka disalib, dibunuh. Jadi peraturan yang dibuat oleh Raja Konstantinus bersama Paulus dan Ratu Helena mencungkil mata orang yang sholat untuk orang Islam. Yang mereka nggak mau kehilangan mata dan kehilangan nyawa. Keluarlah mereka dari Yerusalem. Kemana mereka? Berpencar. Ada Salman Al-Farisi di Iran. Ada Abizal Al-Ghifari di suku Ghifar. Ada Bilal bin Rabah di Damaskus. Ada Mus'ab bin Umair. Ada Hamzah di Quraisy. Ada Abdul Muthalib di Quraisy. Begitu. Berpencar. Mereka Muslim. Mereka tidak nyembah berhala. Tahun 325, tahun 400, tahun 500, tahun sebentar 411 ada satu kejadian di mana mereka sekelompok orang tidak suka dengan ajaran yang baru ini. Karena tahun 325 adalah tahun di mana Yesus diangkat sebagai Tuhan. The first Council of Nicaea, konsili Nisea pertama tahun 325 setelah Masehi, itu the council that created Jesus Christus. Yaitu sebuah muktamar yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Sebagian orang yang masih punya pikiran berkata, kalau Yesus, kalau Tuhan baru ada tahun 325, maka siapa Tuhannya pada waktu tahun 100? Bahkan mundur, siapa Tuhannya Abraham? Maka mereka mengajukan protes. Terjadilah muktamar kedua. Mereka protes, jadilah Protestan. Tahun 411. Kenapa Allah yang dituduh membuat agama-agama ini? Kenapa Allah yang dituduh? Ini sejarah, tak bisa dipungkiri sejarah. Tanya kepada mereka yang Nasrani, apa yang terjadi tahun 325.
Itulah Konsili Nisea, mengangkat Isa sebagai Tuhan. Apa yang terjadi tahun 411? Itulah pembentukan Protestan. Kenapa? Dia nggak setuju Isa sebagai Tuhan, tapi dia mengatakan Isa itu anak Tuhan.